Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in ila yaumiddin. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid darain. Fal ma'rifatu innama tahsulu bi kasbil hijabi nafsi an mir'atil qalbi bi tasfiyatihi fayara fiha jamal al-khanzi al-makhfi fi sirri lubil qulub. Wa alimul ma'rifah alimul lahud wa huwa al-waqtul asli al-mazkuru alladhi khuliqa fihi ar-ruh al-qudsi fi ahsani taqwir. Al-muraidu min ar-ruh al-qudsi al-insanu haqiqi alladhi udi'a fi lubil qalbi wa yazharu wujuduhu bit-taubati wa talqin wa mulamajatu kalimatun la ilaha illallah bilisanihi awalan wa ba'dahu bihayatil qalbi wa ba'du hayatil qalbi yahsilu bilisanil jinan wa tasmiyuhu al-mutasawwifatu tibtul ma'ani li'annahu minal ma'nawiyatil qudsiyah wa tasmiyatuhu tiblan. Nah, di sini kita membahas masih masalah tentang ilmu itu ada dua. Yang pertama kemarin adalah ilmu zahir, diatur oleh ilmu syariat yang sesuai dengan akal pikiran kita yang jernih, itu ilmu syariat. Apabila sesuai dengan akal, itu ilmu syariat. Sedangkan ilmu batin itu adalah sesuai dengan roh. Apabila dikeluarkan, maka kada sesuai dengan syariat. Namanya adalah khariqul adah, kada sesuai dengan kebiasaan. Maka khariqul adah itu disebut oleh ulama adalah hasil daripada ilmu syariat dan ilmu batin. Maka membuahkan adalah ilmu khariqul adah, yaitu ilmu yang kada masuk akal. Dan inilah yang wajib ataupun yang harus disimpan, jangan sampai tak keluar. Itulah yang disebut adalah ilmu rahasia. Baik ilmu rahasia dirinya sendiri ataupun ilmu rahasia yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada hatinya. Adapun ilmu rahasia yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ilmu rahasia yang dikabarkan oleh langsung daripada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena tujuan kita mempelajari ilmu ketuhanan itu harus mempunyai hasil, mempunyai buah, ataupun ibarat bakabun, bertani, ataupun bertanam, harus ada buahnya. Buahnya adalah ma'rifat yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut adalah ilmu hikmah ataupun ilmu laduni. Nah, jadi Hidin di sini menceritakan tentang ilmu ma'rifat. Yang kita baca ini adalah kitab
karangan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang disebut juga beliau ini adalah Kitabul Maqam, yang banyak berisi makam, rajanya makam ini. Nah, kalau Syekh Junaid Al-Baghdadi disebut adalah Sahibul Hal, Kitabul Hal, Kutubul Hal, rajanya daripada hal-hal. Nah, tapi kalau Imam Syekh Imam Al-Ghazali disebut adalah Kutubul Ilmi, yang banyak berisi ilmu ini. Sampai sekarang belum ada tertandingkan ilmu beliau. Nah, karya daripada Imam Al-Ghazali. Nah, mujahidin di sini yang disebut daripada ilmu roh. Nah, ini kita langsung saja ke ilmu roh lah. Mungkin pian-pian sebertaan mungkin sudah melewati bermacam-macam pengetahuan lah. Jadi mungkin kalau yang ilmu-ilmu syariat yang sesuai dengan akal fikiran, sesuai dengan hadis Al-Quran, itu adalah ilmu lewat panca indera namanya. Nah, didengar oleh telinga, dilihat oleh mata, dirasakan, cocok masuk akal, masuk ke hati, maka disebut adalah ilmu panca indera. Adapun ilmu yang disebut ilmu dalam itu adalah ilmu roh, yaitu kadang melewati panca indera. Karena panca indera waktu itu dalam keadaan istirahat ataupun tidur, maka ilmu roh tersebut Hidin melajari, beliau mengajari kepada roh tersebut. Nah, roh siapa? Yaitu roh kita masing-masing. Ada yang pinandul lawan roh, ada yang kada. Nah, kita nih banyak ada pinandul bang kan, terdinding, terhijab, terhalang lawan diri kita seorang. Yang paling unggul diri kita adalah nafsu kita. Jadi makanya kita terhalang. Ujah dalam kitab ini, seandainya tunah diri kita ini badasih mencerono, maka roh kita tuh akan nampak dan jelas, bahkan melihat perjalanan sampai ke langit, perjalanan misalnya bertamasa. Nah, jadi kita nih ketika kita guring tuh kan, guring kalau tak mimpi, sebujurnya mimpi itu adalah roh yang berfungsi. Roh berfungsi dan bisa berjalanan dan punya kehidupan di situ. Ada program di situ sekalinya, ada sandiwara yang kita kada tahu sandiwara tersebut. Karena apa? Karena kita kada dibukakan. Kalau dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita di antara takajud ataupun himo. Tapi syukur bang kita kada dibukakan. Kalau dibukakan kita kada begawi lagi. Nampak sudah takdir kita. Jelas sudah keadaan kita. Jelas sudah isuk gawian kita, apa yang terjadi terlihat oleh kita. Maka itu hikmahnya kada dibukakan sebertaan. Kalau dibukakan harau pasar sepi, orang berusaha sepi, orang kadang hendak lagi jadi buruh, kadang hendak lagi begawi, sudah kelihatan sudah kisahnya, hafal sudah bahwa nanti si fulan tuh jadi ini dan diriku akan jadi ini. Itu gara-gara tabuka hijab. Maka ada hikmahnya kita kada dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hijab baik hidup maupun untuk akhirat. Nah, tapi ada juga yang dibukakan hijab kada lagi ding-ding ma'rifatullah baik untuk dirinya
maupun alam semesta, bahkan akhirat pun dilihat akan sidin. Nah, ini hidin 24 jam kada berguringan lagi hitungannya. Jaga terus. Nah, tapi mudah-mudahan kita jangan kayak itu. Harap kita kada berbini lagi. Kada mau urus apa-apa lagi. Mau urus ibadah aja. Saking sibuknya sudah, karena tahu sudah kisahnya, karena sudah hafal sudah rencananya. Tetapi di sini paling kada dipahamkan, dibukakan hati kita untuk ma'rifat, untuk alam akhirat sedikit aja. Jangan dibukakan sebertan. Memang ada ulama, Allahumma inna nas'aluka futuhal arifin, Allahumma inna nas'aluka futuhal ghaibiyah. Ada yang minta kayak itu. Apabila dikabulkan oleh Allah Ta'ala, harau kada bergerak lagi. Jadi ada hikmahnya dong. Kita diulur sedikit-sedikit, dibukakan sedikit-sedikit. Kalau langsung blok, mungkin manusia akan stres. Karena jadi sini ada syairnya nih. Nah, kita bacakan syairnya. Qulubul arifina laha uyunun tara ma la yarahun najirun wa aznihatun tatiru bighairi rishin ila malakuti rabbil alamin. Ya, artinya hati-hati yang orang arif billah sekalinya hidin berisi mata. Orang arif billah itu berisi mata sekalinya, melihat matanya tadi, akan tetapi orang awam biasa kada melihat. Nah, apa hidin lihat? Orang arif billah lagi hidin berisi sayap. Bisa terbang sekalinya hidin. Akan tetapi tanpa berisi sayap berbulu, sayapnya kada bisa sayap berbulu kayak burung kada. Kamana hidin terbang? Ila malakuti rabbil alamin, sekalinya bisa mendatangi Tuhan. Terbang ini, tapi tanpa sayap, berisi mata, tapi kada mata nak kayak kita nih, matanya nak kayak apa kan? Kada tahu juga kita. Itu orang arif billah. Nah, jadi jahidin di sini orang yang arif billah tadi hidin berisi mata. Fahaja tayrani fi batin arifin wa insanu hakiki. Nah, sebujurnya ujahidin di sini orang terbang dalam batin arif billah. Itulah yang sebujur-bujurnya manusia hakiki. Nah, kayak itu. Nah, bahwa habibullah, karena orang yang tadi itu termasuk habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa mahramuhu wa arsuhu kama qala Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah taala, awliya Allahum araisuhu la yara'i ra'isaha illa al-maharim. Sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah bagaikan pengantin. Wali-wali Allah itu bagaikan pengantin. Kada kawa bisa melihat kepada bininya kecuali hidin seorang. Mahdurun anda hijabil ansi. Jadi kawa kada kawa dibuka-buka akan. Jadi kalau orang sudah jadi wali, itu dengan Allah Ta'ala tuh kada ada lagi hijab maksudnya. Ibaratnya kalau orang wani berbicara tentang hakikat, kemudian wani berbicara tentang ma'rifat,
kemudian ibaratnya sudah tambus hatinya, bisi hati sudah, bisi mata sudah, maka berarti orang itu akan dikawinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya, dengan asma'nya, bahkan dengan af'alnya. Bahkan di situ tidak ada lagi namanya haram, keharaman kan lagi. Halal sudah. Nah, tapi itu orang khusus pernah, ya, orang khusus dong. Kalau kita nih masih panuntut ataupun disebut orang adalah suluk ataupun disebut juga kita nih muridin, orang yang masih berjalan, orang yang masih mengarah ke sana. Nah, jadi manusia ini aslinya tuh ada dua unsur lah. Manusia ini ada dua unsur. Yang pertama jasmani, yang kedua ruhani. Ada dua unsur kita nih. Ketika kita beribadah, kedua-duanya ini harus tampil, jasmani dan ruhani. Jasmaninya yaitu awak tubuh ini ada. Yang ruhani adalah sifat-sifat yang mengarah ruhani. Contohnya adalah seperti ikhlas, khusyuk. Ini adalah mengarah ke ruhani. Wal jasmani insanu am wa ruhani khasun muhrimu ila watnihi wa huwa qurbah. Nah, adapun kalau jasmani itu adalah manusia biasa. Kalau masih jasmani aja itu seperti mana orang biasa aja. Apalagi kalau kada disibuk kalon agama, maka manusia kal hayawanun natik, bagaikan makhluk hidup yang berkaki dua, yang bisa ngomong. Nah, kalau kada ada agama ada. Tapi kalau ada agama maka insan, manusia artinya. Tapi kalau kada ada agama, hal hayawan natik, makhluk hidup yang bisa ngomong aja. Nah, karena apa? Dipengaruhi oleh nafsu. Waruhani khasun muhrimun ila wadhi wa huwa al-qurbah. Akan tetapi kalau orang tuh nah hidupnya ruhani yang berfungsi, rohani tadilah yang berfungsi, maka itu adalah termasuk orang yang diarahkan qurbah. Qurbah itu artinya mau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu ada dua. Inilah ada surga bagi orang yang abidin, orang beribadah. Ada surga bagi orang muqarrabin, yaitu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua dah. Jadi surga abidin itu dapat kenikmatan surga aja. Bidadarinya ada, sungai ada, kenikmatan surga ada. Tetapi al-muqarrabin itu dia dapat Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan daripada orang yang belajar tasawuf adalah supaya dapat muqarrabin. Karena kalau muqarrabin di sini ujar Imam Al-Ghazali di antaranya itu masuk surga bighairi hisab. Tapi kalau orang kada muqarrabin itu singgah dulu di neraka. Ujar Abah Guru Juhdi kan kayaknya. Kita ini hidup di akhir zaman, tetapi ibadah malas benar. Tetapi hendak masuk surga bighairi hisab. Mujahidin ada solusinya. Solusinya ada, yaitu adanya hadir seorang wali besar di Kalimantan. Itu solusinya. Yaitu adanya Abah Guru Sakumpol jadi itu solusi daripada orang-orang yang hendak masuk surga bighairi hisab. Ada ibaratnya tuh ada peluang.
Nah, ujahidin di sini apa gara ampun abah guru sukumpul tuh? Sekalinya ampun hidin itu adalah kesimpulannya ada, yaitu hakikat, tetapi lewat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah jahidin kawa digawi, kemudian kada bermasalah dan aman. Itu lewat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah kan tentang Nur Muhammad tersebut. Dan kita alhamdulillah sering saja kita sudah bahas tentang Nur Muhammad tersebut kan. Ya. Nah, jahidin di sini pulanglah farju'u insanu 'amila batni wa huwa ar-ruju' ila darajat bisababi 'amalin ilmu asy-syari'ah wat tariqah wal ma'rifah ijan 'amila 'amilan salihan bila riya'in wala sum'atin li'anna darajat salasun tabaqat. Nah, kalau masalah jasmani ini beribadah tujuannya adalah untuk mendapatkan surga. Itu masalah jasmani. Jasmani lah. Dan jasmani ini itu berhubungan dengan ilmu syariat. Yang kedua berhubungan dengan ilmu tarekat. Yang ketiga berhubungan dengan ilmu ma'rifat. Nah, syariat di sini artinya pengetahuan kita, itu ilmu syariat namanya, pengetahuan lah. Pengetahuan itu disebut syariat. Setelah tahu kemudian kita amaliyahkan ataupun kita gawe terus menerus, maka disebut adalah tarekat namanya. Tarekat lah. Didalami. Kemudian kalau sudah tarekat kita gawe, maka berhasil kepada namanya ma'rifat. Jadi ilmu ma'rifat ini kaina kalau kita tuhuk sudah menggawe ilmu syariat dan tarekat, maka menghasilkan ma'rifat. Kemarin kita sudah bahas di kitab Al-Hikam tentang ma'rifat nih. Ma'rifat nih ada namanya ilmu pengetahuan tapi lebih dalam. Diberi namanya jauh ataupun rasa, itu ma'rifat juga ngarannya ma'rifat. Ma'rifat menurut pengetahuan. Tetapi kalau ma'rifat yang lebih tinggi lagi, yaitu ma'rifat sidin ini Allah Ta'ala menyambut artinya dibawahi ataupun dilamar. Nah, dilamar. Jadi kalau orang tuh berjalan kan menuju tujuan, hidin ini perlu bekal, perlu waktu. Nah, beramal terus, berjalan terus. Nah, ini disebut orang tuh bertarikat ngarannya. Tapi kalau ma'rifat ini adalah kada terlalu banyak hidini beramal, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjemputnya. Itu namanya ma'rifat juga. Nah, ini ada orang yang kayak ini. Kalau ma'rifat ini disebut juga orang itu adalah jajabiyah ataupun jajab. Sedikit berilmu tetapi harap orangnya. Nah, sedikit sekolah mondok tetapi membaca kitab tuh lancar sepertaan. Atau bahasa lain adalah futuhul arifin, dibukakan lawang. Nah, karena kalau orang salik itu adalah menuju lawang. Tapi kadang-kadang lawas baru menuju aja nih hanyar. Kadang-kadang tabulik lagi. Nah, itu orang-orang yang salik, orang-orang yang menuntut. Tetapi kalau orang ma'rifat yang dilamar oleh Allah Subhanahu wa taala, kada terlalu lawas silin. Tetapi orang seperti ini pilihanlah, kada setiap orang. Nah, dan orang tersebut juga masih
harus beramal tanpa riya dan tanpa sum'ah. Ya. Jadi walaupun orang ma'rifat, masih sudah berma'rifat nih, masih juga dituntut ngarannya hati itu bersih daripada riya dan sum'ah. Nah, itu ma'rifat tuh. Berarti kalau ibarat wali, hidin tuh wali randahan. Nah, randahan. Jadi belum jadi pejabat. Ya. Wali itu ada bermacam-macam kan. Wali yang masih pegawai biasa, ya. Dan ada wali yang pejabat. Ada wali yang sahibul wilayah, ada juga tuh menguasai satu daerah misalnya, menguasai satu kelurahan, satu kecamatan, satu kabupaten, dan satu provinsi, dan satu negara. Kalau negara itu disebut kutub. Nah, kalau yang lebih tinggi lagi namanya adalah kutubul ghaus. Nah, itu di atasnya tuh gaus, abdal, nujaba, nuqaba, hawarijin, macam-macam dok. Ada jumlahnya banyak benar. Bahkan dikatakan dalam kitab I'anul Talibin, jumlah daripada wali sajaman 124.000. 124.000 sama dengan jumlah seluruh nabi dan rasul. Apabila meninggal satu, maka digantilah yang di bawah tadi untuk dinaikkan. Makanya peserta daripada wali tersebut banyak jumlahnya. Nang kada bisi pangkat disebut adalah wali ahyar. Ahyar itu ibaratnya calon pejabat. Nah, jadi siap-siap biasanya tuh ada orang-orang seperti itu. Ya. Kemudian mujahidin di sini orang-orang yang tadi wali hanyar, kada bisi pangkat ataupun hanya jadi pegawai yang tuntutannya harus ikhlas dalam beramal. Mereka tuh mempunyai derajat di surga nanti. Ada surga ma'wa, duduk di surga ma'wa, jannatul ma'wa. Maka hidin ini ibaratnya sibuknya di alam mulki. Alam mulki aja ini sibuknya. Alam mulki ini artinya ada suah berjalanan ke alam malakut, ke suah, ke alam jabarut, ke suah, ke alam lahut, ke suah. Nah, jadi hidin ini di alam mulki saja. Ditakuni orang biar suah kada ke langit, jadi ke suah. Nah, tapi hidin wali, hidin mendapatkan surga namanya Jannatul Ma'wa. Yang kedua ada lagi derajat Jannatul Naim. Hidin ini masuk surga tetapi Jannatul Naim. Nah, hidin ini tak tinggi daripada yang tadi. Hidin bisa naik ke alamul malakut sekalian. Bisa bertemu lawan malaikat, bisa bertemu lawan wali. Secara roh nang bertamulah. Yang ketiga ada lagi derajat bebuhannya ini adalah Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus sekalinya hidin ini pernah masuk ke alamul jabarut. Ya. Jadi alamul mulki, alam malakut, alam jabarut. Wa hadhihi ni'amul jasmaniyatun fala yasil jismu ila hajil awalim illa bisalasatin ulumin wa hiya ilmu syariah wa ilmu tariqah wa ilmu ma'rifah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al hikmatul jami'atun ma'rifatul haqqi wal amal biha ma'rifatul batin. Mujahidin di sini itu adalah surga tadi adalah kenikmatan jasmani. Tidak sampai jasmani tadi kepada alam yang tiga tadi kecuali dengan tiga ilmu. Yang pertama ilmu syariat,
Yang kedua ilmu tariqat, yang ketiga ilmu ma'rifat. Kalau ilmu syariat kita tadi sudah kita tahulah, ilmu tariqat ini kita sudah tahu, ilmu ma'rifat yaitu Allah Ta'ala yang melajari ma'rifat itu. Man amila bima alima allamallahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang tahu ilmu kemudian ia amalkan istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melajari ilmu tanpa guru. Allah Ta'ala langsung melajari. Nah, disebut itu adalah ilmu ma'rifat namanya. Ya. Tapi sudah tuhuk orang tuh amalan syariat, sudah tarikat, sudah macam-macam dimasuki tarikat. Tarikat Nasabandiyah sudah, tarikat Qadariyah sudah, tarikat Samaniyah sudah, kemudian membaca daripada salawat sudah, kemudian riyadah sudah, mujahadah sudah, bahkan khalwat pun sudah. Kira-kira iya tarikat itu Pak jalannya. Tarikat itu orang menguati, membujuri, apa aja bahasa Banjar tuh mencangkali itu tarikat namanya. Apa aja amalan yang didengar dari guru dicangkali, itu ngarannya bertarikat ngarannya tuh. Ya. Dan menghasilkan Allah Subhanahu wa taala langsung melajari. Itu pun bila-bila masa Allah Ta'ala melajari, kada setiap saat. Karena kita masih hidup alam dunia, masih jasmani, belum ibaratnya pana yang hakiki itu belum. Nah mati hampir 24 jam dulu belum. Itu orang yang tinggi benar dah. Amun masih katuju makan minum, berarti ibaratnya wali biasa aja. Perlu hukum-hukum syariat, perlu hukum-hukum yang berhubungan dengan ahkam hukum. Kecuali hidin sudah kada peduli lagi duit, kada ketuju. Nah, makan sudah kada bebarang lagi. Bini kada menaksir lagi. Nah, yang dok. Itu berarti amal itu sudah wal tinggi dok. Ditawari bini anom hendak lagi kan. Jadi lah Jahidin sini makanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arinal haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Ya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah lihatkanlah kepadaku hak perkara yang hak, warzuqna ittiba'ah, dan berikanlah kepadaku ikutan. Ya Allah, lihatkan juga kepadaku yang batil supaya kami untuk menjauhinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu wa khalafaha faqad arafa rabbahu wa taba'ahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, ini sudah umum nih hadisnya kan. Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal Tuhannya. Maksudnya dikenal diri itu yang mana? Diri ini kan kemarin ada 3 lah. Yang pertama adalah jasad, nambah ikungan nih. Yang kedua adalah diri kita tuh adalah nafsu. Yang ketiga adalah kalbun ataupun hati.
atau disebut juga orang adalah akal. Yang keempat adalah roh. Kalau yang kita pandang, yang kita lihat nih adalah diri kita yang berbentuk jasmani. Kemudian yang kada nampak adalah nafsu. Nah, diri kita kemudian nafsu lah. Itu diri kita tak. Nah, apabila hendak makan, hendak minum, ketika lapar kan, haus, itu nafsu tak. Diri kita tak. Nah, apabila sesuai dengan syariat, maka disebut adalah akal pikiran yang baik. Akal pikiran apabila terarah kepada keinginan, kebutuhan jasmani, itu disebut adalah nafsu. Tetapi kalau keinginan sesuai dengan syariat, disebut adalah akal pikiran. Itu diri kita. Nah, perkara ini adalah yang dirasa, yang dinampak, yang nampak, yang dirasa dan didengar oleh panca indera diri kita tuh. Tetapi ada diri kita yang kada nampak, tetapi ada yang perlu dituntut tersebut adalah roh tadi. Ketika kapan? Ketika akal, ketika nafsu ini adalah diistirahatkan. Makanya jauh ulama, mutu qabla anta mutu. Matilah engkau sebelum engkau mati. Karena apa? Dengan mati iincaan, dia bahasa Banjar tuh kan. Mati itu ada ngarannya maknawi. Ada mati hisi. Mati itu ada dua. Mati maknawi adalah namanya aja mati, tapi orangnya hidup. Tetapi ada juga mati secara hisi, itu adalah mati yang berbujuran. Jadi kayak apa hendak mengetahui nafsahu, diri kita tuh yang sebujurnya adalah mematikan daripada hawa nafsu, maka bertamulah dengan roh tersebut. Tetapi kada kawa langsung, lawas prosesnya. Karena suatu saat pian akan berpandir lawan roh seorang tadi. Nah, roh seorang berpandir, dan sidinlah menghabari tentang roh-roh yang lain. Mircarnya kita nih tahu roh daripada roh Nabi Muhammad SAW pernah mendengar bahwa Muhammad SAW itu kada mati. Dan orang banyak bertamu lawan sidin. Kayak apa hendak bertamu lawan sidin? Maka kita harus kenal dengan roh kita dahulu. Kenal dengan roh kita, nanti roh itu lah yang akan berpandir dengan roh-roh yang lain, dan roh kita lah yang akan menerjemahkan ke bahasa kita seorang tanpa huruf, tanpa tulisan. Nah, itu nama habari kita. Itu masih perjalanan dah. Bukan sampai lah, bukan wasil, belum dah. Hanya perjalanan orang-orang yang hendak mengenal dirinya tadi. Maka kita harus dituntut adalah sebelum kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, mengenal diri kita yang disebut ada roh. Disebut juga itu adalah sir, rahasia. Kenapa pandir? Ini nyaman aja kayak kawan kita. Ketika kita memejamkan mata, caranya roh tadi berpandir. Ikam, tohai, jangan ke sana. Di sana ada warik, nah misalnya. Nah, ya bisa memadahi, mengarahkan ihdinas siratal mustaqim, ya tetap. Kita kan setiap hari ini sholat kalau 5 waktu. Kemudian dalam sholat kita ini membaca Al-Fatihah. Ketika kita membaca Al-Fatihah itu kan ada doanya, ihdinas siratal mustaqim,
Ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Setiap hari itu petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Petunjuk nang kayak apa? Maka tafsirnya adalah minan nabiyyin was-sadiqin was-suhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, jadi sekalinya petunjuk yang baik itu adalah kita berisi kawan. Kawan dari kalangan siapa? Itu kalangan daripada roh tadi. Siapa kawannya? Minan nabiyyin, para nabi, was-sadiqin, para orang sadiqin, was-syuhada, orang yang ahli syuhada, was-salihin. Sekalinya di situ ada bisikan roh namanya. Dan roh tersebut ketika orang sudah kenal dengan dirinya yang roh tadi itu, maka roh tadi membawai kawan-kawan yang lain. Nah, kayak saudara ya. Kalau pian pernah belajar lah, ibaratnya kenal diri nang kayak apa? Penjelasan guru ulun nang kayak itu. Jadi kita untuk menempuh daripada perjalanan yang hakikat, ya, yang gaib-gaib, maka terutama dulu adalah mengenal diri. Diri yang mana? Yaitu diri yang roh tadi. Diri seorang aja dulu. Diri seorang aja dulu. Nah, kita melajarinya, mengarahkan. Nah, itulah nanti adalah menjadi hakim kita. Dan hidinlah yang menjadi penasihat kita. Dan hidinlah sebagai dai kita. Kalau yang zahir ini kita berikhtilaf, perbedaan pendapat. Saikung ceramah nang kai ini, nang saikung ceramah nang kai ini, datang kitab nang kai ini, kebanyakan kitab bingung kita jadinya. Kalau kita nanti tetamu lawan Tuhan nasihat tadi diri kita, maka kita tinggal mengongotnya lagi hidin mahabarakan. Oh, yang bujur adalah nak ini saja nikah. Nah, karena ikhtilaf tuh ada. Ikhtilaf itu mungkin daerahnya masing-masing. Daerah Turki lain, daerah Mesir lain, daerah Arab lain, daerah India, Pakistan lain, daerah Bangladesh lain. Cara-cara agama juga, Islam juga, tapi kada sesuai lawan daerah kita. Maka ketika orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibukanya futuhul arifin, dibukanya roh tadi bisa berpandir dengan roh tersebut, maka itulah menjadi dai ataupun sebagai petunjuk ataupun sebagai penasihat kita, aman kita. Maka kada orang haur hiri hulur, ngulur ngidur bahasa Jawa kan, kesana kemari hulu hilir, mencari ilmu, kada tamu. Kita di rumah aja mencongkong, guru sudah ada di dalam diri. Nah, itulah orang bahari kan mengenal dirinya. Itu belum mengenal Tuhan, belum lagi, lawas lagi dah. Nah, kalau ibaratnya mengenal diri langsung mengenal Tuhan, lawas lagi. Itu bagi gimitan kina, bangsur ansor kina. Yang pertama mungkin mengenal diri, habis itu mengenal yang lain-lainnya, bisa mengenal wali, bisa mengenal wali-wali yang lain, bisa mengenal nabi dan lain sebagainya. Karena di sini dikatakan yang artinya tuh tadi barang siapa yang mengenal diri pasti dia akan mengenal. Nah, man arafa nafsahu wa khalafaha faqad arafa rabbahu wa tabahu. Barang siapa yang mengenal dirinya kemudian mengenal dengan yang lain, di belakangnya siapa? Imbah diri kita nih siapa? Maksudnya itu ada aja tuh kita tingkatannya, mengenal dengan kuitan ada,
mengenal dengan alam yang lain nih, bisa juga alam semesta nih. Bahkan suatu saat pian bepandir lawan binatang, tapi bahasa hati. Pian membaca Al-Quran, sekalinya Al-Quran tadi bepandir lawan pian dengan bahasa hati juga. Kemudian ada kucing datang bepandir lawan pian. Nah, itu sudah arah tabukanya roh. Bahkan suatu saat pian menyaksikan ada tumbuhan ataupun rumput sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksudnya man arafa nafsu wa khalafaha faqad arafa rabbahu wa tabahu. Maksudnya barang siapa mengenal dirinya dan yang lain-lain. Nah, kada di awak nih aja tahu bisa mengenal yang lain, bisa mengenal tumbuhan, alam semesta yang lain, bisa mengenal nabi-nabi. Nah, kemudian pasti faqad arafa rabbahu wa tabahu. Pasti dia akan mengenal Tuhannya dan besertanya. Nah, maksudnya beserta ini bisa rahasia-rahasia yang lain. Bisa surga, bisa neraka. Kalau yang arafa nafsu ini kalangan bawah aja, di bumi aja. Tapi kalau sudah urusan arafa rabbahu, dia mengenal masalah alam malakut ke atas. Ini ada dua kina. Bagian bumi ini itu urusan wali dan nabi. Nah, itu dok. Tetapi kalau urusan langit itu Allah Ta'ala dan malaikat di atas dok. Misalnya pian kinata mimpi, misalnya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala roh, kemudian dibawa ziarah misalnya ke makam secara mimpi ataupun secara yaqazatan, pian dibawa ziarah, maka yang membawa itu bisa wali. Tapi kalau pian sudah naik ke atas ke langit, misalnya adalah bertemu lawan nabi-nabi yang lain, misalnya Nabi Idris bahkan masuk surga, masuk neraka, itu adalah yang membawai adalah bisa malaikat ataupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dok. Ini ibaratnya sedikit kisah berhami ya Allah tentang itulah orang yang kenal dirinya, bukan mengenal dirinya, tapi paham lah. Kalau paham tuh hanya ilmu saja, siapa saja bisa. Baru mengenal sifat 20, martabat dan sebagainya kan diresapakan di hati, masuk akal, itu ilmu karena pengetahuan, bukan perjalanan. Tetapi yang dimaksud daripada ilmu ketuhanan adalah perjalanan, bukan pengetahuan. Beda Pak. Kalau orang membaca buku, peta, kemudian paham hidin, hafal hidin, maka ketika ditanya hidin tahu jawabannya, maka orang ini adalah pengetahuan tersebut. Tetapi kalau orang tersebut sedikit saja membaca buku peta, tetapi perjalanan menjalani sudah, misalnya kahulu berituk sana, berjalan ke sana, sampai begana di sana, bulang-bulik ke sana. Nah, ini disebut adalah perjalanan. Maka syarat daripada ilmu ketuhanan, orang tersebut adalah menjalani, bukan katanya dan katanya. Nah, kada diasih di ilmu ketuhanan ujar si anu aja. Nah, ujar di kitab ini aja. Itu kada diasih ilmu ketuhanan. Ilmu ketuhanan itu adalah perjalanan seseorang. Nah, tapi insyaallah mudah-mudahan kita dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan dengan itu seperti pada orang-orang yang terdahulu. Ya, mudah-mudahan berkah ya Allah. Bi barakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.